kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat serta hidayahnya jualah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam niatan yang sama, yakni menunaikan salat Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas kita dicatat sebagai ibadah sehingga kita diberikannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia di seluruh penjuru dunia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan ajaran beliau hingga ajal menjemput kita. Mudah-mudahan kita tergolong umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin amin ya mujibas saidin. Hadirin rahimakumullah. Di sini khatib berwasiat kepada diri pribadi pada khususnya dan kepada para jamaah sekalian pada umumnya. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dengan takwa yang sebenar-benar takwa, yakni senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah kapanpun dan dimanapun serta dalam kondisi apapun. Demikian itu karena sebaik-baik bekal kita kelak untuk menuju Allah Subhanahu wa taala adalah dengan takwa. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sabar dan syukur merupakan kesempurnaan iman dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Demikian itu karena kehidupan dunia seseorang tidak akan pernah terlepas dari kesengsaraan ataupun kenikmatan. Seseorang yang mendapatkan kesengsaraan baik yang tampak maupun yang tidak tampak, maka pertama kali hendaklah ia menghadirkan sifat sabar. Kemudian setelah itu hendaknya ia bersyukur kepada Allah atas banyaknya nikmat yang lain, baik terlihat ataupun yang tidak terlihat, yang telah dikaruniakan kepadanya. Karena nikmat Allah sungguh sangat banyak dan luas. Sebaliknya, mereka yang mendapatkan kenikmatan baik terlihat ataupun tidak, tentunya rasa syukur harus pertama kali ia tanamkan dan ia hadirkan. Kemudian setelah itu hendaknya ia terus bersabar untuk tidak menggunakan kenikmatan tersebut guna bermaksiat kepada Tuhannya. Berkenaan dengan hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang artinya, sungguh perkara orang mukmin itu mengagumkan semua perihalnya baik, dan hal itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Apabila tertimpa kesenangan, ia bersyukur dan hal itu baik baginya. Jika tertimpa musibah, ia pun bersabar dan hal itu juga baik pula baginya. Dari hadis di atas terlihat betapa mengagungkannya perkara seorang mukmin, di mana ia mampu bersabar dan bersyukur dalam kondisi apapun. Untuk itu, sabar dan syukur merupakan sifat yang mulia dan tidak bisa dipisahkan, ibarat mata uang yang saling melengkapi dan tidaklah terpisahkan. Kaum muslimin, hadirin jamaah sidang jemaah rahimakumullah. Terkait sabar dan syukur ini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata sebagaimana disebutkan dalam kitab beliau Madariju As-Salikin jilid 2, rasa syukur adalah setengah daripada keimanan, sedangkan keimanan ini bisa dibelah menjadi dua potongan bagian besar. Yang pertama ialah rasa syukur dan yang kedua adalah rasa sabar.
Mari sejenak kita menteladani dua sosok hamba Allah yang soleh dalam perkara sabar dan syukur. Belajar sabar dari Nabi Ayyub alaihissalam. Dalam masalah sabar ini terdapat teladan yang sangat baik pada diri Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam menghadapi beratnya cobaan hidup, tubuh yang digerogoti penyakit, kemiskinan yang mengimpit dan keasingan karena dijauhi masyarakat yang tidak tahan berdekatan dengannya, yang syarat dengan penyakit. Meskipun demikian, Nabi Ayyub alaihissalam sangat bersabar dan tetap bersyukur atas nikmatnya, bermunajat kepada Allah dalam doanya. Tak ada keluhan yang terlontar selain mengeluh kepada Allah. Tak ada buruk sangka yang terlintas di benaknya. Yang ada hanyalah kesabaran dan prasangka yang baik kepada Allah. Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi menjelaskan dalam tulisan yang berjudul Qissahtu Nabiyillah Ayyub. Pada mulanya Nabi Ayyub adalah seorang lelaki yang memiliki banyak harta berupa tanah yang luas, hewan ternak dan kambing di belahan bumi yang bernama Bathniyah di daerah Hauran yang terletak di negeri Syam. Semua lahan yang luas itu adalah miliknya. Lalu Allah menguji dirinya dengan kehilangan semua harta tersebut. Ia diuji dengan berbagai macam ujian yang menimpa tubuhnya. Selain hati dan lisannya, tidak ada sejengkal pun dari bagian tubuhnya kecuali tertimpa penyakit. Ia selalu berzikir dengan kedua indera yang masih sehat tersebut, bertasbih kepada Allah siang dan malam, pagi dan sore. Akibat penyakit yang dideritanya, seluruh temannya merasa jijik terhadapnya. Sahabat karibnya pun menjauhi darinya. Bahkan ia pun diasingkan di sebuah tempat pembuangan sampah di luar kota tempat tinggalnya, dan tidak ada yang menemaninya kecuali istrinya yang selalu menjaga hak-hak serta membalas budi baik yang pernah dilakukan terhadap dirinya, serta adanya dorongan rasa belas kasihan kepada beliau. Hingga pada akhirnya Allah menyembuhkannya dan menilai Nabi Ayyub alaihissalam telah lulus dalam menghadapi ujian berat tersebut. Kemudian Allah memberinya gelar sebaik-baik hamba yang amat taat kepada Rabb-Nya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Shad ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Berbeda nasib dengan Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam mendapat karunia kenikmatan yang begitu besar melebihi hamba-hamba yang lainnya. Kenikmatan tersebut berupa kerajaan yang menjulang tinggi, pasukan dari bangsa manusia, binatang, serta dari kalangan jin. Juga kemampuan untuk berkomunikasi dengan mereka semuanya, dan bahkan mampu memerintahkan angin untuk berhembus kemanapun ia inginkan. Tentang karunia kenikmatan tersebut, Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' lil Ahkamul Quran jilid 15 menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas, di hadapan singgasana Nabi Sulaiman terdapat 600 kursi. Para pembesar dari kalangan manusia duduk di dekat beliau. Kemudian di deretan berikutnya para pembesar dari kalangan jin. Sekawanan burung juga diperintah untuk menaungi mereka, dan angin-angin diperintahkan untuk mengangkat mereka. Sedangkan tentang megahnya istana Nabi Sulaiman, Al-Hafidh Abu Nu'aim menyebutkan riwayat dari Wahab bin Munabbih
bahwa istana beliau tersusun dari 1000 lantai. Lantai paling atas terbuat dari kaca dan lantai yang paling bawah terbuat dari besi. Namun semua kenikmatan tersebut disadari oleh Nabi Sulaiman adalah sebagai ujian, yakni agar ia menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah atas segala nikmat tersebut dan pandai bersabar untuk tidak menggunakannya dalam hal kemaksiatan. Nabi Sulaiman berkata sebagaimana dikisahkan dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 40, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku pandai bersyukur atau mengingkari akan nikmat Allah. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Barang siapa yang ingkar, sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman alaihissalam mampu bersabar dan kemudian menggunakan seluruh kenikmatan yang Allah karuniakan untuk pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau pun dinyatakan lulus menghadapi ujian kekayaan dan kekuasaan tersebut. Bahkan Allah memberinya gelar sebaik-baik hamba yang amat taat kepada Rabb-Nya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Shad ayat 30. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya ia amat taat kepada Rabb-Nya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari kedua kisah di atas dapat kita simpulkan bahwa pandai bersyukur dan bersabar merupakan kebaikan yang akan membuahkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Sehingga Allah pun memuji dua golongan tersebut dengan sebaik-baik hamba yang amat taat kepada Rabb-Nya. Sabar dan syukur tidaklah dapat dipisahkan. Di balik sabar ada syukur, dan di balik syukur ada sabar. Siapa saja yang Allah uji dengan salah satu dari keduanya, tentulah ia pasti mampu untuk melewati ujian tersebut, karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan orang tersebut mampu untuk menjalaninya. Demikianlah materi khutbah Jumat dalam kesempatan siang hari ini yang dapat kami sampaikan. Marilah kita senantiasa belajar kepada Nabi Ayyub dan juga Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai motivasi dalam mengarungi kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba Allah yang senantiasa mampu bersabar atas segala ujian atau musibah yang datang kepada kita, dan juga pandai bersyukur atas segala nikmat yang datang kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala ashrafi ubadik Sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله